Don't do anything, just wait and see. Don't do anything, take it from me. Well, it's the best plan, and it's a problem-free. Don't do anything, wait and see. Jaya Podcast, cerdas dan mencerdaskan. Hai Smataverse, how are you today? Tetap sehat dan semangat ya. Nama saya Ulan Damayanti. Kebetulan saya di sini adalah seorang guru BK. Dan hari ini podcast kita akan kedatangan seorang taruni cantik. Say hi dong. Hai. Iya, pasti bertanya-tanya hari ini apa materi yang akan kita bahas ya. Kalau kita lihat wajah taruni di depan kita ini, dan yang sering nonton channel kita pasti pernah dong lihat dia di situ gitu. Ya, dia adalah seorang Gita Pati dari Genta Buana Brawijaya ya. Tapi bukan itu hari ini yang mau kita bahas bersama dia. Apa kira-kira Sin? Apa ya? Iya, kebetulan ini aku lama gak lihat Sinta di Semata nih, 3 bulan ya Sin ya? Iya. Kemana aja kamu 3 bulan ini Sin? Kebetulan 3 bulan ini saya mengikuti program pertukaran pelajar ke Turki. Masa? Oke. Jadi ini ya, apa student exchange program ya? Ya benar, dari salah satu lembaga pertukaran pelajar di Indonesia yaitu Bina Antar Budaya. Ya, saya mengikuti program yang bernama AFS. Ya di situ saya mengikuti programnya selama 3 bulan. Saya memilih yang 3 semester dan dengan tujuan negara ke Turki. Ke Turki, merhaba. Merhaba. Sudah jago bahasa Turki dong? Insya Allah ya, sedikit-sedikit. Program ini sendiri mandiri atau beasiswa Sin? Karena saya mengikuti AFS itu programnya mandiri. Tapi mereka juga punya program yang beasiswa, yang satunya yaitu Yes. Tuh, iya. Oke. Dan 3 bulan di sana tuh ngapain kamu? 3 bulan di sana saya sekolah kayak biasa di sini, mengikuti sekolah di sana, mengikuti pelajarannya juga. Tapi lebih mengambil bagaimana cara beradaptasi, bagaimana cara menyesuaikan diri di sana, dan juga mempelajari hal-hal baru juga di sana. Tinggal di sana ada host family bersama keluarga asuh, ada kakak, ada adik juga, ada ibu dan ayah juga. Jadi belajar bersosialisasi dengan orang-orang sana juga ya. Dan teman di sekolah juga banyak orang Turki atau seluruh dunia tuh? Dari sekolah saya sendiri, saya sekolahnya di negeri, jadi itu kebanyakan orang Turki. Dan tapi so far mereka nice juga sih, humble, friendly, dan mau menerima saya sebagai orang asing di sana gitu. Oke. Welcome banget ya sama orang asing. Dan 3 bulan itu apa yang kamu dapat Sin? Dari 3 bulan itu saya dapat banyaknya perbedaan yang harus saya pelajari, yang harus saya terima, dari cara gimana kita mengatasi suatu hal atau menilai suatu hal, juga cara kita berkomunikasi ke seseorang. Pasti ada kan kayak kita ngobrol sama orang itu mungkin nanti yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata itu bermaksud gitu buat beliau-beliau. Nah, karena di Turki sendiri tuh negaranya nasionalisme banget, jadi harus berpikir lagi lah untuk kalau membahas tentang politik atau hal-hal tentang nasionalisme tersebut gitu. Oke. Terus kemudian ada ini culture shock nggak di sana tuh? Pastinya ada, karena pertukaran pelajar sendiri juga mengenal lingkungan baru ya, Bu. Jadi culture shock ada, tapi kayak beberapa minggu kemudian itu baru kerasa culture shocknya. Tapi beberapa teman saya tuh ada juga yang baru nyampe di sana langsung culture shock. Tapi saya awal-awal itu udah seneng, kayak dari atas banget nih, seneng, habis itu baru kerasa culture shocknya, kerasa homesicknya, terus baru seneng-seneng lagi gitu. Oke. Dan di program AFS sendiri itu ada yang lebih dari 3 bulan atau kurang dari 3 bulan ada?
Ada yang lebih dari 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada juga yang 2 minggu. Kalau 2 minggu itu mereka biasanya ada kayak programnya sendiri, mungkin seperti menyelesaikan suatu hal gitu ya, kayak ada proker-prokernya gitu lah Bu ya. Oh, oke. Kenapa kamu prefernya yang trimester tuh? Karena di sini sendiri saya kelas 12, jadi saya mensayangkan kalau saya harus mengulang kembali, apalagi di asrama sini. Dan saya memilih untuk mending 3 bulan, biar nanti kembali saya bisa tetap lanjut, bisa tetap fokus juga ke buat kuliah dan sebagainya gitu. Tapi cukup ya? Cukup insya Allah. Cukup. Oke. Untuk mapelmu di sini, pelajaranmu di sini gimana tuh 3 bulan? Untuk pelajaran di sini sendiri dari wali kelas saya sudah di manage buat dikasih kayak G Drive. Jadi nanti saya dikasih saya di situ dikasih materi-materi, juga tugas-tugas. Jadi update tugas dan materinya di situ. Juga guru-guru juga mengingatkan saya untuk tugas-tugas yang belum. Dan terkadang saya juga mengikuti bimbel yang bisa untuk membantu saya juga. Di sana? Biar iya. Belajar ini juga gitu. Jadi blended learning deh. Iya. Campur. Dua-duanya dapat gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang 1 tahun berarti harus tinggal kelas dong. Iya, untuk 1 tahun diwajibkan buat di prefer itu ya lebih fokus ke exchange-nya terlebih dahulu, baru nanti kembali dan mengejar materi yang di sekolah di sini. Oke. Itu mungkin sukanya ya. Kalau dukanya apa nih? Masa sih nggak ada? Gitu. Pastinya ada ya. Itu kalau duka dari saya sendiri, saya kadang feeling lonely gitu ya Bu. Karena kan sendiri di sana, apalagi teman-teman saya kebanyakan dari Turki, bahasanya dari bahasa Turki sendiri. Jadi terkadang di kelas pun meskipun mereka pakai bahasa Inggris ke saya, kita ngobrol bahasa Inggris, tapi juga pasti ada kayak pembahasan apa yang mereka nggak bisa membahas pakai bahasa Inggris, akhirnya mereka pakai bahasa mereka. Jadi saya terleft out. Iya, terleft out beberapa kali gitu. Jadi ya udah kadang ngerasa feeling lonely-nya di situ. Apalagi kalau kangen makanan Indo sih Bu pastinya. Beda jauh kah? Untuk saya tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat itu nggak terlalu beda jauh, tapi untuk saya itu beda karena di situ kebanyakan makanannya berbahan dasar domba, kambing gitu. Sedangkan saya sendiri ada trauma kambing, jadi kebanyakan harus milih makanannya Bu. Tapi so far mereka kayak host family saya itu sangat mengerti, sangat pengertian, selalu mencarikan makanan yang sekiranya bisa saya makan dan juga ya memberikan yang nyaman, yang terbaik buat saya juga, alhamdulillah. Jadi kalian punya hubungan yang baik ya? Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Baru kemarin saya berkabar bareng sama host sister, host family, sama sahabat-sahabat di sana juga masih berkabar. Oke, mungkin Smartaverse yang sekarang lagi nonton nih, penasaran gitu dan punya banyak pertanyaan ke Sinta, terutama untuk pendaftaran Sin, gimana nih dulu? Untuk pendaftaran saya sendiri, saya dari AFS. AFS itu pendaftarannya susah-susah gampang, tapi ya tetap sih. Jadi ya kalau dari saya sendiri mungkin lebih percaya diri, tetap jadi diri sendiri, rendahin diri, dan selalu manage ekspektasi kita. Terus dipersiapkan berkas-berkasnya, dan biasanya di bio Instagramnya tuh ada tuh di Bina Antar Budaya tata caranya, apa aja syarat-syaratnya yang perlu dilengkapi, berkas-berkasnya juga. Dan kalau dari AFS itu nanti ada tingkatannya itu dari chapter terdekat dulu. Seleksi nih? Iya, seleksinya dari chapter terdekat dulu, kemudian nasional itu lebih ke berkasnya, dan kita dites lagi di internasional. Jadi tesnya di chapter sama internasionalnya. Apa itu tesnya Sin? Tesnya meliputi administrasi, wawancara, ada esai juga, esainya bahasa Inggris campur juga, ada perkelompokan kayak dinamika kelompok, itu nanti kita ngobrol bareng-bareng menyelesaikan masalah. Ya itu random dikasihnya. Problem solving gitu. Iya, problem solving. Jadi kita bisa ya
sekaligus trial biar kita nanti gimana di sananya, apakah kita bisa beradaptasi di sana, apakah bisa berbincang dengan ya bisa ada komunikasi lah gitu. Berarti wajib bahasa Inggris dong. Wajib, sebenarnya dibilang wajib nggak wajib, menurut saya wajib ya Bu. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kita mau ngobrol pakai bahasa apa? Sekalipun kita di sana itu, apalagi saya di Turki, saya sendiri di sini belum pernah sama sekali mencoba bahasa Turki. Baru setelah saya dipilih untuk di Turki, saya baru menyiapkan bimbel-bimbel bahasa Turki dan sebagainya. Jadi bahasa Inggris itu penting untuk kita membantu kita buat berbincang dengan mereka. Cara kita mencari teman, cara kita berbincang dengan guru, ataupun apalagi hal kecil kayak ke supermarket lah. Kita mau beli sesuatu kan pasti butuh berkomunikasi dan pastinya lebih gampang lagi kalau kita bisa bahasa Inggris gitu. And why Turki, saya tanya? Why Turki? Dari kecil saya pernah bercita-cita ingin sekali kuliah di Turki. Itu dari saya SD, saya ingat sekali. Saya sering lihat YouTube-nya itu vlog salah satu mahasiswi dari Turki, dari Istanbul seingat saya itu Bu. Dan itu saya lihat asik kok, dia kok bisa sih di situ, kok bisa beradaptasi, bisa gimana caranya sih dia bisa datang ke situ, dia bisa melanjutkan dirinya, pelajarannya dia di sana, cara dia kayak beradaptasi sama cara ngobrolnya, cara dia dapat materinya ini gimana gitu-gitu. Dan dilihat dari lingkungannya sendiri tuh, Turki ini termasuk aman dan nyaman juga, orang-orangnya humble sekali. Dan akhirnya saya memilih untuk pengen membuktikan sendiri ini gimana, mungkin dengan cara saya mengikuti pertukaran pelajar dulu, kemudian selanjutnya mengikuti universitas di sana gitu. Jadi nanti tindak lanjutnya setelah program ini lulus kelas 12 mau kuliah lagi ke sana. Insya Allah. Mungkin persiapan dulu ya dari bahasa-bahasa juga kayak gitu. Kalau boleh tahu untuk rencana ke depan ini kuliahmu mau ambil apa? Kalau saya sendiri akhir-akhir ini saya kepikiran untuk ke kedinasan. Tapi dari pilihan pertama sendiri saya memilih untuk ke kedokteran gitu. Dan saya lihat di survei saya nih di Turki situ, ternyata banyak juga teman-teman saya tuh yang ambis banget buat masuk ke kedokteran, apalagi kedokteran gigi. Dan itu orang Turki? Iya, itu mereka pinter banget, bener-bener pinter banget Bu. Di kelas itu apapun mereka jawab, angkat tangan, nggak ada tuh yang kayak takut salah atau apapun, selalu maju, selalu bisa jawab. Dan ada aja kayak bimbel terus. Mereka itu seambisius itu, dan saya ngelihatnya kok bisa ya mereka manage waktu mereka kayak gitu, kok bisa mereka sefaham itu, bisa secepat itu nangkep pelajarannya gitu. Jadi saingannya semakin berat nih. Iya nih. Tapi dari guru-guru saya di sana itu, mereka memberitahu kalau pertukaran pelajar di sini mungkin kayak mahasiswa di sini tuh lebih enak dan mereka lebih dihormati katanya. Jadi kayak oh iya kayak gitu. Jadi saya lihat juga di Ankara, kalau nggak salah teman saya sendiri dia udah mau daftar Bu di situ. Dan ternyata itu seleksinya tidak sesusah itu dan tidak segampang itu juga sih. Tapi so far itu bagus. Saya lihat sendiri dari universitasnya sendiri tuh bagus sekali, dan fasilitas dan hal-hal sebagainya itu juga memadai di sana gitu. Oke. Karena itu kamu pilih Turki. Iya. Iya. Untuk adik-adikmu maupun Smartaverse yang di rumah ini yang pengen ke sana atau mengikuti program AFS atau YES atau apapun itu yang berkaitan dengan student exchange di luar negeri, apa nih pesan kamu? Pesan saya untuk adik-adik yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar,
siapkan mental kalian, siapkan juga knowledge kalian, apapun yang kalian bisa. Kalian nggak perlu ragu. Kayak mungkin kalian di sini ngerasa saya nggak bisa bahasa Inggris nih, tapi di sana itu kalian diwajibkan pakai bahasa Inggris. Jadi kalian pasti bisa karena gimana pun itu kalian harus beradaptasi di sana. Jadi semepet-mepetnya kita pasti bisa pakai bahasa Inggris di sana. Dan untuk seleksinya sendiri, menurut saya lebih ke jadi diri sendiri. Itu udah yang paling harus ditekankan di situ. Karena kalau kalian gak jadi diri sendiri, nanti bakal kelihatan gimananya nanti. Kayak kalian di situ pura-pura aku bisa gini, tapi pas udah berangkat di sana tuh bakal kelihatan. Jadi mendingan jadi diri sendiri dari sekarang, dari tes gitu. Dan manage your expectation. So, pesannya berarti be yourself. Yes, ya? be yourself. Oke, Sinta, thank you so much for your coming Terima dan sudah kasih. berbagi informasi dan ilmu buat kami hari ini. Dan yang masih penasaran, punya banyak pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, yang belum juga untuk follow, kemudian like, subscribe. Yuk sekarang gitu. Terus pesan Semata Podcast sendiri untuk kalian. So, be yourself kata Sinta. Terus keep going, improve yourself, dan see you next time. Bye bye. Semata Jaya Podcast, cerdas Cerdas dan mencerdaskan.